Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Rawi, mahasiswa semester 3 PJJPAI Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas mata kuliah Cirebon Studies, yaitu presentasi makalah yang sudah saya input ke PPT yang sudah terpampang di layar monitor. Saya ucapkan beribu terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Hero Prayogo MPD, yang selalu bersemangat menyampaikan materi perkuliahan, dan semangat itu menyebar kepada para mahasiswa. Semoga energi positif ini akan selalu ada sampai kapanpun, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita ke materi presentasi dengan judul Sistem Kesenian di Cirebon, Wayang Kulit, Wayang Golek Cepak, Wayang Uwong, dan Lukisan Kaca. Cirebon memiliki beragam kesenian tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya. Wayang kulit di Cirebon memiliki ciri khas dengan cerita yang sering memadukan unsur Jawa dan Sunda, serta menggunakan bahasa Cirebon. Selain itu ada wayang golek cepak, wayang kayu dengan bentuk kepala datar, yaitu cepak, yang membawakan cerita lokal seperti legenda Sunan Gunung Jati. Kemudian ada wayang uwong atau wayang orang yang merupakan seni pertunjukan di mana para aktor memainkan tokoh wayang dalam balutan kostum tradisional, menghadirkan nuansa dramatis dan hidup. Kemudian lukisan kaca juga sebagai kebanggaan Cirebon, dengan teknik melukis di balik kaca yang menghasilkan karya penuh warna dan sering menggambarkan kisah wayang atau tokoh-tokoh religi. Kesenian ini menunjukkan bagaimana Cirebon memadukan tradisi dan keindahan visual dalam budaya sehari-harinya. Latar belakang penulisan presentasi kali ini bertujuan untuk memperkenalkan keunikan dan kekayaan kesenian tradisional Cirebon, serta mendorong upaya pelestarian budaya yang menjadi identitas kuat masyarakat. Dengan memahami kesenian ini, diharapkan masyarakat luas dapat menghargai dan menjaga warisan budaya Cirebon yang berharga. Kemudian berikutnya, tujuan presentasi kali ini adalah pertama, yaitu melestarikan warisan budaya. Presentasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan memperkenalkan kekayaan budaya Cirebon seperti wayang kulit, kemudian wayang golek cepak, wayang uwong, dan lukisan kaca, ya, agar tetap dikenal dan dihargai oleh generasi muda maupun masyarakat luas. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran budaya dengan menyajikan informasi yang mendalam. Presentasi kali ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya sebagai bagian dari identitas nasional. Yang ketiga adalah menyebarluaskan pengetahuan. Presentasi ini berfungsi sebagai media edukasi, yaitu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai sejarah, seni, dan kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan Cirebon pada pembaca, pendengar di dalam dan di luar daerah. Yang keempat adalah membangun rasa kebanggaan, yaitu bertujuan untuk membangkitkan rasa bangga masyarakat Cirebon terhadap kekayaan budaya mereka, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan dan mengembangkan seni tradisional tersebut. Dan tentunya adalah memperkenalkan keunikan budaya Cirebon melalui presentasi kali ini, dan semoga dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan sehingga kontribusinya pada pengembangan sektor pariwisata budaya di wilayah Cirebon. Kesenian Cirebon dibagi, yang saya tulis ada 4 macam. Pertama adalah wayang kulit, kedua adalah wayang golek cepak, yang ketiga adalah wayang uwong, dan yang keempat adalah lukisan kaca. Wayang kulit Cirebon adalah salah satu ragam wayang kulit yang ada di wilayah Nusantara, termasuk di dalamnya negara Asia Tenggara. Kesinambungan unsur-unsur non-Islam dengan unsur agama Islam pun
dapat dengan mudah ditemui pada pagelaran wayang kulit Cirebon. Seperti contohnya sosok wayang Butaliong yang merupakan unsur kebudayaan Cina yang diserap dalam pagelaran wayang kulit Cirebon, dan pengenaan jubah serta topi pada sosok wayang Dorna yang merupakan pengaruh dari budaya Timur Tengah. Tetapi jika memfokuskan kepada jenis kesenian yang disebut sebagai wayang kulit Cirebon, maka wayang kulit Cirebon merupakan jenis keseniannya wayang dengan wilayah inti penyebaran yang sangat terbatas. Wilayah inti penyebaran wayang kulit Cirebon hampir sama dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon dan wilayah budaya orang Cirebon, yakni dibatasi wilayah suku Betawi di barat, suku Sunda atau dalam bahasa Cirebon disebut Wang Gunung di selatan, dan suku Jawa atau dalam bahasa Cirebon disebut Wang Wetan di timur. Menurut para budayawan Cirebon, salah satunya adalah Kidalang Matthew atau lengkapnya disebut Matthew Ishak Kaban. Dalam sebuah catatan kuno di Cirebon yang diperkirakan berasal dari tahun 1607, telah dideskripsikan sebuah pagelaran wayang kulit Cirebon dengan suluk ujil yang menyerati pagelaran itu mengangkat sebuah cerita yang telah dikenal secara luas, yakni era Kresna Duta. Lakon ini dimainkan oleh Dalang Sari, di mana di antara para penontonnya ada Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Berikutnya adalah wayang cepak. Wayang golek cepak. Wayang golek cepak Cirebon. Wayang golek Cirebon merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang berkembang sebagai hasil akulturasi budaya Jawa dan Sunda di wilayah Cirebon. Kehadiran wayang golek di Cirebon tidak terlepas dari peran penting Kesultanan Cirebon yang menjadi pusat penyebaran budaya Islam dan seni pada masa lalu. Salah satu ciri khas wayang golek Cirebon adalah wayang golek cepak yang berbeda dari wayang golek di daerah lain, dengan bentuk kepala datar atau cepak dan cerita yang mengangkat legenda lokal seperti kisah Sunan ke Gunung Jati, kisah Lutung Kasarung, serta petuah-petuah Islam. Wayang golek Cirebon bukan sekedar hiburan, tapi juga berfungsi sebagai media dakwah dan penyebaran nilai-nilai moral serta budaya. Dengan menggunakan bahasa Cirebon yang khas, pertunjukan ini mampu menyampaikan pesan-pesan agama dan sosial yang mudah dipahami dan keinginan masyarakat untuk melestarikan warisan leluhur. Kesenian ini berkembang pesat karena didukung oleh tradisi lisan yang kuat dan keinginan masyarakat untuk melestarikan leluhur. Hingga kini, wayang golek Cirebon tetap hidup di tengah masyarakat sebagai simbol identitas budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal Cirebon. Berikutnya ada wayang uwong. Wayang uwong atau dikenal sebagai wayang orang dalam seni pertunjukan yang memadukan unsur wayang tradisional dengan peran aktor manusia. Di Cirebon, wayang uwong ini berkembang sejak masa Kesultanan Cirebon pada abad ke-16 sebagai bagian dari upaya Sunan Gunung Jati untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan, moral, dan filosofi hidup kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Ciri khas wayang uwong Cirebon adalah penggunaan kostum dan riasan yang menyerupai tokoh wayang kulit, namun dengan gerakan tari dan dialog yang hidup. Cerita yang dibawakan sering kali mengadaptasi lakon Ramayana, Mahabharata, serta kisah-kisah lokal yang syarat dengan pesan moral dan nilai kearifan lokal. Pertunjukan ini biasanya diiringi oleh gamelan khas Cirebon yang memberikan suasana magis dan mendalam. Wayang uwong sempat mengalami penurunan popularitas di era modern. Namun berkat upaya pelestarian oleh seniman lokal dan dukungan dari beberapa komunitas budaya, kesenian ini kembali mendapatkan perhatian. Wayang uwong kini dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi dan semangat kebersamaan masyarakat Cirebon. Berikutnya adalah yang terakhir, yaitu lukisan kaca. Lukisan kaca di Cirebon ini memiliki sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh berbagai budaya seperti Jawa, Tionghoa, dan Islam yang berkembang di wilayah tersebut sejak abad 17. Seni ini diyakini berkembang pesat berkat dukungan Kesultanan Cirebon yang mendorong perpaduan budaya sebagai bagian dari identitas kota pelabuhan ini.
Lukisan kaca awalnya digunakan sebagai media dekoratif istana, masjid, dan rumah-rumah bangsawan, yaitu yang menggambarkan tokoh-tokoh agama, mitologi, dan tokoh wayang. Teknik melukis kaca di Cirebon dilakukan dengan cara dibalik kaca, di mana gambar dilukis secara terbalik sehingga hasil akhirnya tampak dari sisi depan kaca. Motif yang populer meliputi kisah-kisah pewayangan seperti Ramayana dan Mahabharata, serta elemen khas Islam seperti kaligrafi dan hiasan floral. Kehadiran pengaruh Tionghoa terlihat dari penggunaan warna-warna cerah dan motif hiasan awan atau naga. Pada awal abad ke-20, seni lukisan kaca Cirebon mengalami kemunduran akibat modernisasi. Namun berkat upaya pelestarian oleh seniman lokal, seni ini kembali hidup. Lukisan kaca ini kini menjadi ikon khas Cirebon, tidak hanya sebagai hiasan tradisional tetapi juga sebagai simbol identitas budaya yang terus berkembang. Kesimpulannya, kesenian tradisional Cirebon seperti wayang kulit, wayang golek cepak, wayang uwong, dan lukisan kaca merupakan cerminan kekayaan budaya yang lahir dari perpaduan berbagai pengaruh mulai dari Jawa, Sunda, Islam hingga Tionghoa. Masing-masing kesenian memiliki keunikan tersendiri. Wayang kulit mempertahankan cerita epik klasik. Wayang golek cepak menonjolkan karakter lokal dengan bentuk kepala datar. Wayang uwong menghidupkan kisah wayang melalui peran manusia. Sementara lukisan kaca menyajikan keindahan visual melalui teknik melukis di balik kaca. Semua kesenian ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga media penyampaian nilai moral, spiritual, dan sejarah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Upaya pelestarian yang dilakukan oleh berbagai pihak menunjukkan betapa pentingnya menjaga warisan budaya ini sebagai identitas kebanggaan masyarakat Cirebon. Dengan terus melestarikan kesenian ini, Cirebon tidak hanya mempertahankan jati dirinya, tetapi juga memberikan kontribusi berharga bagi kekayaan budaya Indonesia secara keseluruhan. Demikianlah presentasi yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.